gitu. Ya saya juga 1000% yakin itu anaknya. Tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Apa yang disampaikan Lisa Mariana untuk tes DNA ulang, dasar hukumnya tidak ada sama sekali. Udah Pak, Bapak bukan maunya RJ. Ayo mari kita restorasi justice Pak. Gitu. Ayo, damai. Sejak hasil tes DNA keluar, keberadaan Lisa Mariana kembali mencuri perhatian publik. Ia muncul dengan sikap tegas dan penuh keyakinan. Dirinya bahkan menegaskan bahwa anak yang ia klaim adalah buah hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Keyakinan tersebut disampaikan Lisa pada Kamis, 11 September 2025, bertepatan dengan pemanggilan dirinya oleh penyidik Bareskrim dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kang Emil. Alih-alih melemah, pemanggilan tersebut justru seakan memberi amunisi baru bagi Lisa. Menurut pihaknya, hasil tes DNA menunjukkan adanya kemiripan antara sang anak dengan Ridwan Kamil. Fakta inilah yang kemudian membuat Lisa dan kuasa hukumnya bersikeras untuk melakukan tes DNA tandingan di Singapura demi membuktikan klaim mereka secara lebih meyakinkan. Saya lihat memang ada kemiripan begitu. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita majukan second opinion. Kami tidak mau membantah apa hasil daripada hasil tes DNA yang diumumkan oleh Bareskrim. Tapi kami juga berhak dilindungi hukum untuk mengajukan second opinion di rumah sakit yang bersifat independen. Namun, sayang seribu sayang, keinginan Lisa untuk melakukan tes DNA tandingan di Singapura mendapat penolakan keras dari pihak Ridwan Kamil. Mereka menilai tidak ada alasan lagi untuk mengulang proses yang sama karena hasil tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim Polri sudah cukup jelas dan sah secara hukum. Pihak kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa penyidik telah menjalankan prosedur secara profesional dengan mengambil sampel DNA langsung dari Kang Emil. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dipastikan tidak ditemukan kecocokan genetik antara Ridwan Kamil dan anak yang diklaim sebagai darah daging Lisa Mariana. Dengan demikian, mereka menilai wacana tes ulang di luar negeri hanyalah upaya menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Saya nggak ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA. Terkait ada keinginan tes DNA ulang, kami dari Pak Ridwan Kamil tidak mau menanggapi. Kenapa? Karena tes sudah dilakukan secara prosedural, final, mengikat dan sah secara hukum. Jadi kalau ada keinginannya untuk melakukan tes DNA ulang itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil.
karena Pak Ridwan Kamil patuh dan tunduk kepada aturan. Tentu ini kan ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Tadi Pak Ridwan Kamil kan dipanggil dalam rangka untuk ada BAP tambahan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik. Sudah dijelaskan tadi, diperlihatkan juga kepada Pak Ridwan Kamil hasil pemeriksaan DNA. Kesimpulan hasil pemeriksaan DNA jelas disebutkan dalam hasil tersebut bahwa Zelina Azura adalah anak biologis daripada Lisa Mariana, bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Kira-kira gitu tadi hasil pemeriksaan DNA yang diperlihatkan kepada kami. Nggak ada kejanggalan karena semuanya dilakukan secara profesional, secara transparan, secara objektif. Tidak ada kejanggalan karena hasilnya juga dilakukan oleh lab dokes yang memang benar-benar punya ISO internasional. Jadi nggak perlu diragukan lagi mengenai hasil tersebut. Jadi kalau mereka minta bahwa tes DNA ulang, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Baru saja lantang menyuarakan keyakinannya bahwa sang anak 1000% merupakan darah daging Ridwan Kamil, tiba-tiba langkah Lisa Mariana berubah arah. Melalui sebuah postingan terbaru di media sosial, ia menyatakan keinginannya untuk menempuh jalur restoratif justice. Dalam unggahannya, Lisa mengaku sudah lelah terus-menerus berseteru. Ia merasa penat, menjadi sasaran hujatan publik yang tiada henti, hingga akhirnya memilih untuk membuka pintu damai. Dengan nada penuh harap, Lisa menyebut bahwa dirinya ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik melalui mekanisme restoratif justice. Lawyer Bapak bilang di media mau RJ, ya sudah, ayo mari kita lakukan, saya terima dengan baik. Masalah pengakuan mah udahlah Pak, aman aja, nggak apa-apa. Saya juga udah bingung mau ngomong apa. Masih nge-freeze guys. Baru hari ini aku lihat hasil kopi hasil DNA dan yang menyatakan 89,9 itu cocok, sisanya berarti yang nggak cocok gitu ya teorinya, ya kan? Ini juga aku nggak paham, aku nggak tahu mau ngomong yang gimana, tapi gini, sudahi, ya sudah, selagi kakiku nggak lumpuh dan aku masih bisa bekerja, ya udah nggak apa-apa, gitu. Ya udah Pak, Bapak kan maunya RJ, ayo mari kita restorasi justice Pak. Gitu, ayo damai. Sepertinya kayak udah cukup gitu loh ya, hujatan, cacian, makian orang di luar sana. Sama Pak, saya juga rakyat kecil, udah nggak apa-apa, Bapak kan tanggung jawabnya di akhir gitu ya. Jadi gue shock banget tadi baru dikasih kopinya gitu, kopi hasil DNA-nya yang menyatakan 89,9% itu cocok. Berarti sisanya yang nggak cocok. Nah itu gue nggak ngerti, itu yang ngerti skala-skala kayak gitu tuh apa? Cuman ahli forensik, dokter ahli forensik, makanya nggak bisa ngomong guys. Ya udah Pak, ayo nggak apa-apa. Saya udah malas disangkut pautin sama Bapak, jadi ayo kita restorasi justice. Kan Bapak yang ngajakin. Yuk. Tak hanya ucapannya yang menjadi sorotan publik, kehadiran Lisa Mariana saat memenuhi panggilan polisi kemarin juga menyita perhatian. Pasalnya, ia tidak datang seorang diri, melainkan bersama seorang pria yang tak henti-hentinya menggandeng tangannya. Pria tersebut belakangan diketahui bernama Andrian. Kehadiran Andrian sontak menimbulkan spekulasi baru di kalangan warganet. Banyak yang bertanya-tanya mengenai sosoknya, apakah ia sekadar teman dekat, pendamping baru, atau bahkan seseorang yang selama ini memberi dukungan moral kepada Lisa di tengah kasus yang membelitnya. Nggak ada persiapan apa-apa. Kalau make up ya kita memang harus rapi gitu kan. Seperti apa
Nanti ada. Lebih go public sama pacar baru seperti apa Kalisa? Untuk penyemangat hidup harus seperti apa Kak mungkin? Kalisa sama pacar baru seperti apa nih Kalisa? Andri baru ini aja, datang aja, support aja. Semua sama Kalisa. Udah ya. Alhamdulillah ada yang support ya. Kemunculan Lisa Mariana dengan gandengan barunya jelas mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, perempuan berusia 25 tahun itu diketahui baru saja berpisah dengan sang suami. Namun, kini sudah terlihat akrab bersama calon pengganti. Usut punya usut, hubungan Lisa dengan pria bernama Andriaan tersebut rupanya bukan sekadar kedekatan biasa. Keduanya dikabarkan telah menjalin hubungan serius. Bahkan, menurut sumber terdekat, dalam waktu dekat ini, Lisa berencana menggelar pertemuan keluarga sebagai langkah awal menuju jenjang yang lebih resmi. Kabar ini sontak menambah bumbu baru dalam drama kehidupan Lisa yang belakangan tak pernah sepi dari sorotan. Di satu sisi, ia masih terbelit kasus hukum, namun di sisi lain, kehidupannya justru memperlihatkan lembaran baru yang penuh kejutan. Kemarin gimana Kak Andri? Akan ada pertemuan keluarga. Teman keluarga Kalisa sama Ya dalam waktu dekat kapan? ya. Pertemuan keluarga ini tabayun aja. Terlepas dari statusnya yang kini sudah memiliki pasangan baru, belum lama ini, publik kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menyorot sosok Lisa Mariana. Dalam rekaman tersebut, Lisa tampil menawan dengan balutan busana serba pink. Yang membuat video itu semakin viral adalah kemunculan seorang pria yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Ridwan Kamil. Momen kian mencuri perhatian ketika pria yang dijuluki Ridwan Kamil KW tersebut tampak mencium tangan Lisa dengan penuh hormat. Akhirnya saya ketemu Kalisa. Saya minta maaf ya apabila saya tidak salah untuk mengganti istrinya. Saya kasih bunga kaktus. Diterima dulu aku ya, diterima dulu. Kenapa bunga kaktus? Kenapa bunga kaktus? Ada pengganti minta maafnya, semoga diterima dengan tulus untuk permintaan maafku. Cium dulu tangan. Ciumnya benar. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.